Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Infoma, kelompok 5, kelas 4702. Di mata kuliah Analisis Perencanaan Sistem Informasi ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Perkenalkan, saya sendiri, Muhammad Fariza. Saya Serenia Mumtaz Devanda Putri. Saya Muhammad Yansa Andila Putra. Baik, langsung saja ke yang pertama yaitu use case. Benar. Untuk use case-nya akan saya jelaskan. Jadi, eh, kita di use case-nya ini terdapat tiga aktor. Yang pertama mahasiswa, penyedia, dan admin. Untuk mahasiswa, mahasiswa dapat melihat informasi, mahasiswa bisa mencari informasi, mahasiswa bisa menambah bookmark, mahasiswa juga bisa menghapus bookmark, mahasiswa bisa melihat history, membuat pesanan, melihat detail pesanan, dan memberikan penilaian informasi. Untuk penyedia, penyedia dapat mengupload informasi, mengedit informasi, menghapus informasi, mengelola pesanan, melihat daftar pesanan, dan mengupload diskon. Untuk admin, admin dapat mengelola kategori, mengedit kategori, menghapus kategori, dan mengelola penyedia. Nah, semua aktor ini bisa melakukan semua aktivitas tersebut bila mereka sudah login terlebih dahulu, dan mereka juga dapat mengelola profile. Lalu untuk user scenario dan activity diagram. Yang pertama itu eh, melihat informasi, role-nya itu mahasiswa. Di bagian kiri kita dapat melihat user scenario dan di bagian kanan kita bisa melihat activity diagram. Yang kedua itu mencari informasi, role-nya juga masih mahasiswa. Yang kiri adalah user skenario-nya dan yang kanan adalah activity diagramnya. Yang ketiga itu membuat pesanan. Role-nya juga mahasiswa. Lalu yang di sebelah kiri user skenario dan yang di kanan adalah activity diagram. Yang keempat adalah melihat detail pesanan. Role-nya juga masih mahasiswa. Di bagian kiri ada user skenario dan di kanan juga masih ada activity diagram. Setelah itu, eh, memberikan penilaian informasi. Role-nya juga masih mahasiswa. Di bagian kiri user skenario dan di bagian kanan activity diagram. Yang keenam adalah menambah bookmark. Role-nya masih mahasiswa, di sebelah kiri masih ada user skenario, dan di bagian kanan ada activity diagram. Yang ketujuh, menghapus bookmark. Role-nya masih mahasiswa, di bagian kiri user skenario, dan di bagian kanan ada activity diagram. Yang kedelapan adalah melihat history. Role-nya mahasiswa, di bagian kiri masih ada user skenario, dan di bagian kanan activity diagram. Yang kesembilan, update profile. Untuk role mahasiswa, di bagian kiri ada user skenario dan di bagian kanan adalah visualisasi dari activity diagram. Yang ke-10, upload informasi. Role-nya itu penyedia, di bagian kiri adalah user skenario, di bagian kanan adalah visualisasi dari activity diagram. Yang ke-11, edit informasi. Role-nya penyedia, di bagian kiri ada user skenario dan di kanan adalah implementasi dari activity diagram. Yang ke-12 adalah hapus informasi. Role-nya adalah penyedia. Di bagian kiri ada user skenario dan ada visualisasi activity diagram di bagian kanan. Setelah itu ada melihat daftar pesanan. Role-nya penyedia. User skenario di bagian kiri dan visualisasi activity diagram di bagian kanan. Mengelola pesanan. Role-nya juga masih penyedia. User skenario di bagian kiri dan visualisasi activity diagram pada bagian kanan. Setelah itu ada upload diskon. Role-nya masih penyedia dan ada table user skenario di bagian kiri dan visualisasi activity diagram di bagian kanan. Setelah itu update profil. Update profil untuk penyedia. Di bagian kiri ada user skenario-nya dan di bagian kanan ada visualisasi activity diagram. Nah, Sir? selanjutnya ada upload kategori. Role-nya ini admin, dan di sebelah kiri terdapat user skenario, dan di sebelah kanan terdapat activity diagram.
Selanjutnya ada mengedit kategori dengan role admin. Eh, di sebelah kiri ada user skenario dan di sebelah kanan ada activity diagram. Lalu ada hapus kategori dengan role admin. Di sebelah kiri ada user skenario dan di sebelah kanan ada activity diagram. Lalu mengelola penyedia, role-nya admin dan sebelah kiri user skenario, di sebelah kanan ada activity diagram. Eh, ada mengupdate profile dengan role admin, sebelah kiri user skenario, di sebelah kanan activity diagram. Lalu berikutnya adalah kelas diagram. Jadi di sini kita memiliki table user dengan inheritance yaitu mahasiswa, admin, dan penyedia. Lalu ada informasi, kategori, booking, diskon, bookmark, dan history. Berikut penjelasan kelas diagram. Perancangan diagram kelas pada sistem ini menggunakan kombinasi relasi inheritance, agregasi, komposisi, dan asosiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional. Relasi inheritance diterapkan pada kelas mahasiswa, admin, dan penyedia yang merupakan turunan dari kelas user. Karena ketiganya mewarisi atribut dasar user, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Hubungan komposisi digunakan antara informasi dan diskon, karena diskon merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari informasi dan keberadaannya bergantung pada data informasi. Relasi agregasi ditetapkan pada hubungan informasi dengan kategori serta penyedia dengan informasi. Sebab baik kategori maupun penyedia tetap dapat eksis meskipun data informasi yang berkaitan dihapus. Sementara itu, relasi asosiasi digunakan untuk menghubungkan user dengan bookmark, history, dan bookings terhadap informasi. Karena hubungan ini hanya berupa interaksi pengguna tanpa adanya kepemilikan mutlak. Penerapan kardinalitas juga dilakukan untuk menggambarkan tingkat keterkaitan antara objek, seperti satu user dapat memiliki banyak bookmark, history, dan bookings, serta satu kategori dapat dikaitkan dengan banyak informasi. Dengan pemilihan relasi dan kardinalitas yang tepat, rancangan struktur kelas ini diharapkan mampu mempresentasikan relasi antar entitas secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem. Baik, selanjutnya adalah bagian saya yaitu sequence diagram. Yang pertama itu role mahasiswa melakukan login. Yang kedua, role mahasiswa melakukan login dan register. Daftar informasi, maaf tadi. Lalu selanjutnya mahasiswa melakukan detail informasi. Selanjutnya mahasiswa pada di halaman bookmark. Setelah itu mahasiswa pada halaman booking. Setelah itu ada mahasiswa di halaman profil. Lalu bagian penyedia melakukan login. Setelah itu penyedia di halaman dashboard. Setelah itu penyedia di halaman informasi. Lalu penyedia di halaman diskon. Setelah itu penyedia di halaman profil. Lalu admin pada bagian login. Setelah itu admin di halaman kategori. Lalu admin di halaman pengelola penyedia. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan juga bila kami menjelaskannya terlalu terburu-buru, mohon maaf. Karena kami juga ada keterbatasan waktu maksimal bikin video untuk berdurasi 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.